Selamat pagi, siang, maupun sore kepada Bapak Ferry Dwi Cahyadi, SPD MSc, selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Laut. Saya Timothy Silitonga, NIM 1905624, kelas B3 PKP akan memaparkan pematerian mengenai ekosistem mangrove. Tugas ini ditujukan sebagai salah satu syarat ujian tengah semester. Dan berikut adalah pemaparannya. Baik, selanjutnya adalah topik pembahasan. Di sini saya membagi 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah ekosistem mangrove, habitat ekosistem mangrove, manfaat ekosistem mangrove, dan status ekosistem mangrove di Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai mangrove dan ekosistem mangrove. Apa sih yang dimaksud dengan mangrove? Menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2015, mangrove adalah tanaman dikotil yang hidup di habitat air payau dan juga di laut. Kemudian juga mangrove merupakan tanaman hasil dari kegiatan budidaya ataupun diambil dari alamnya sendiri. Dikutip juga dari sumber yang sama, ekosistem mangrove merupakan sumber daya lahan basah pada wilayah pesisir. Sistem penyangga kehidupan dan kekayaan alam yang nilainya sangat tinggi dan juga merupakan bahan integral dari pengelolaan wilayah pesisir dengan sistem pengelolaan daerah aliran sungai. Kemudian juga ada ciri umum dari mangrove itu sendiri. Mangrove mempunyai akar yang bentuk akar nafas. Kemudian juga biasanya terdapat di pantai tertutup. Dengan daya toleransi cukup tinggi, biasanya lingkungannya memiliki fluktuasi air yang sangat tinggi, suhunya juga tinggi, dan panasnya juga tinggi. Sehingga dia mampu beradaptasi segitu baiknya di perairan ataupun di daerah tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis mangrove. Dikutip dari kkp.go.id, jenis mangrove dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah jenis mangrove sejati, yang kedua adalah jenis mangrove sejati tambahan, dan yang ketiga adalah mangrove ikutan. Jenis yang saya ambil kali ini adalah jenis mangrove yang pertama, yaitu mangrove sejati. Spesiesnya yaitu Acrosticum aureum. Terdapat di sepanjang pematang tambak dan juga sepanjang aliran sungai perairan payau. Kemudian juga ada Cerus tagal yang kedua, yaitu adalah jenis mangrove yang terdapat di area hutan bakau. Kemudian juga pasang surut yang cukup tinggi dan juga terdapat dalam sistem pengairan yang baik untuk budidayanya. Kemudian ada peta mangrove di Indonesia. Di sini bisa dilihat bahwa luas mangrove nasional yaitu sekitar 3,3 juta hektar. Dari data ini kita berangkat kepada habitat ekosistem mangrove. Habitat ekosistem mangrove di Indonesia pada dasarnya saya bagi menjadi 3 komponen. Yang pertama dari kondisi fisiknya, kemudian dari struktur mangrove-nya, dan yang terakhir adalah fauna mangrove itu sendiri. Untuk kondisi fisiknya dikutip dari Chapman 1977, sebagian jenis mangrove yang tumbuh baik itu di daerah atau yang bersubstrat lumpur. Kemudian juga untuk strukturnya kita bagi menjadi 4 zona. Ada zona terbuka, zona tengah, zona payau, kemudian juga ada zona yang mendorong ke area daratan. Lalu ada faunanya. Faunanya itu bisa dibilang aves, kemudian pisces, kemudian reptil, dan juga tak jarang ditemui primata. Selanjutnya saya akan membahas mengenai manfaat dari ekosistem mangrove. Manfaat dari ekosistem mangrove saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah manfaat secara langsung, dan kedua adalah manfaat secara tidak langsung. Apa sih manfaat secara langsungnya? Bisa kita lihat dari kehidupan sehari-hari, mangrove itu bisa dimanfaatkan menjadi sumber bahan kayu. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi adalah Cerus tagal. Kemudian juga jadi bahan obat-obatan, pengobatan, yaitu adalah Acrosticum aureum. Selanjutnya adalah yang tidak dirasakan secara langsung manfaatnya. Yang pertama adalah tentu sebagai tempat
bagi biota laut dan juga makhluk hidup yang ada di ekosistem mangrove itu sendiri. Yang kedua juga menjadi sumber makanan tentunya, sebagai pelindung pantai dari erosi, kemudian juga sebagai tempat untuk ekoturisme. Di lain hal juga dimanfaatkan untuk menjadi penyerap polutan, kemudian juga menyimpan karbon yang tinggi. Selain itu juga dapat dialihkan untuk pada bidang pendidikan, khususnya untuk penelitian yang pada akhirnya untuk dibagikan menjadi edukasi bagi masyarakat sendiri. Selanjutnya adalah status ekosistem mangrove di Indonesia. Saya mendapatkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ekosistem mangrove secara nasional itu luasnya mencapai 3,3 juta hektar. Dibagi menjadi dua kawasan, yaitu kawasan dalam dan kawasan luar. Di kawasan dalam luasnya mencapai 2,5 juta hektar kurang lebih, dan juga luar kawasan mencapai 700-an ribu hektar. Di dalam kawasan ini ada zona tidak kritis dengan luas 2 juta hektar kurang lebih, dan juga pada zona kritis sekitar 400 ribu hektar. Kemudian juga di luar kawasan ada zona tidak kritis yaitu 600 ribu hektar, dan juga zona kritis sekitar 161 ribu hektar. Jadi secara total mangrove tidak kritis itu sekitar 2,6 juta hektar atau sekitar 80% dari luas seluruh ekosistem mangrove secara nasional. Kemudian juga mangrove kritis sekitar 600 ribu hektar atau 19,26%. Setelah kita mengetahui status ekosistem mangrove, selanjutnya saya akan membahas mengenai ancaman terhadap ekosistem mangrove. Ancaman mengenai ekosistem mangrove itu sendiri adalah hal yang perlu kita tanggapi bersama. Ancaman ini saya bagi menjadi dua, yaitu ancaman dari manusia dan ancaman dari alam. Contoh paling buruk dari manusia adalah pengelolaan lahan yang terlalu berlebihan, eksploitasinya. Kemudian juga polusi dan pencemaran itu sangat-sangat berpengaruh pada kondisi dan juga kualitas dari ekosistem mangrove. Sedangkan dari alam itu adalah contohnya tsunami, abrasi, dan juga angin pasat yang terlalu besar sehingga menimbulkan badai juga yang mampu menghancurkan suatu ekosistem mangrove. Begitu banyak implementasi kebijakan yang telah dibuat, seperti rehabilitasi mangrove dengan gerakan sejuta pohon, kebun bibit rakyat, kemudian juga membuat organisasi ataupun lembaga-lembaga yang tingkatnya internasional, nasional, dan juga regional agar dapat memberdayakan masyarakatnya. Hubungan antara ekosistem mangrove itu perlu dilibatkan manusia yang mampu memberdayakannya. Dan juga ada faktor-faktor pendukungnya, yaitu adalah hewan dan juga tumbuh-tumbuhan yang ada di ekosistem mangrove itu sendiri. Sehingga semua saling bersinergi dan memberikan manfaat yang baik untuk kebersamaan dan tentunya dapat dimanfaatkan secara bijak. Di akhir saya mengucapkan terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Selamat pagi, siang, maupun sore.